Pemirsa Pro TV dimanapun Anda berada, semoga senantiasa berbahagia selalu. Kasus tentang dugaan disiplin pelayanan medis di RSCM tetap berlanjut. Dalam sidang tertutup kali ini, Majelis Disiplin Profesi atau MDP memeriksa keterangan dengan menghadirkan beberapa pihak dalam dugaan pelanggaran prosedur medis dalam penanganan pasien. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama informasinya berikut ini. Majelis Disiplin Profesi atau MDP kembali menggelar sidang pemeriksaan pengadu, saksi, ahli, dan teradu dalam perkara dugaan pelanggaran disiplin profesi kedokteran yang melibatkan seorang dokter berinisial FM terkait pelayanan kesehatan di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM. Sidang tertutup yang merupakan bagian dari proses pemeriksaan atas pengaduan menghadirkan berbagai pihak untuk memberikan keterangan sebelum majelis memasuki tahapan pembacaan kesimpulan dan putusan. Pihak pengadu hadir didampingi tim kuasa hukum dari NU Bogor Raya Law Firm. Untuk memperkuat argumentasi, pengadu juga menghadirkan saksi ahli. Sidang tersebut turut dipantau oleh perwakilan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kehadiran PBNU disebut sebagai bentuk panggilan moral untuk memberikan perhatian terhadap perlindungan perempuan dan anak yang diduga menjadi korban. Menurut pihak pendamping hukum, keberadaan PBNU bukan untuk mengintervensi proses persidangan, melainkan menunjukkan kepedulian kemanusiaan terhadap setiap dugaan ketidakadilan yang dialami masyarakat. Juru bicara NU Bogor Raya Law Firm, Endang Supriyatna, SH, menilai terdapat dugaan pelanggaran prosedur medis dalam penanganan kliennya. Terdapat dugaan pemberian obat tanpa diagnosis awal maupun pemeriksaan langsung terhadap pasien dalam sejumlah kunjungan. Ia juga mempertanyakan dugaan pemberian obat Cipralex kepada pasien berusia 15 tahun, yang menurutnya perlu dikaji kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Ignatius SH mengungkapkan bahwa pihak pengadu telah berulang kali berupaya memperoleh rekam medis melalui rumah sakit maupun sejumlah lembaga negara, namun menghadapi berbagai kendala administratif. Ignatius juga mengungkapkan bahwa pada 2024, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK telah menerbitkan surat kepada IDI yang menyatakan perkara tersebut lebih mengarah pada ranah disiplin profesi kedokteran dibandingkan persoalan etik. Hingga berita ini diturunkan, Majelis Disiplin Profesi belum mengambil keputusan. Sidang akan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda penyampaian kesimpulan para pihak sebelum majelis menjatuhkan putusan atas perkara tersebut. Dugaan pelanggaran disiplin terhadap Dr. FM masih dalam proses pemeriksaan di Majelis Disiplin Profesi. Putusan akhir belum dijatuhkan sehingga seluruh pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga adanya keputusan yang berkekuatan sesuai mekanisme yang berlaku. Sidang yang ketiga kali atau yang keempat kali saya ini kurang di konsili atau MDP, Majelis Disiplin Profesi Kedokteran, atas dugaan pelanggaran terhadap pemberian obat yang tidak sesuai kepada peruntukannya dan itu menyalahi izin edar dari BP POM. Kemudian yang kedua, pemberian obat yang juga diberikan tanpa ada kehadiran pasien yang menurut ahli yang kami tanyakan tadi bahwa itu jelas-jelas salah, melanggar prosedur. Siapa nama ahlinya, Pak? Dr. Franciscus Saperus Wikan dari UGM. Beliau adalah ketua MKEK dan juga ketua ID tahun 2019 sampai 2022. Artinya hari ini sidang ketiga ya atau keempat ya? Ya, hari ini sidang terakhir. Apa agendanya? Agendanya adalah pemeriksaan saksi. Ada saksi fakta yang menjelaskan bahwa sangat berubah pada saat GI diasuh sama mamahnya dan setelah dikuasai oleh mantan suaminya. Begitu, Pak. Terus apa keputusannya, kan sidang terakhir? Ya,
Untuk keputusannya ditunggu, kita masih sidang berikutnya nanti di minggu depan. Kita wajib diminta memberikan kesimpulan atas sidang-sidang di hari Jumat, sehingga hari ini adalah sidang terakhir untuk memberikan keterangan saksi-saksi, baik itu saksi fakta maupun saksi ahli. Berarti yang hadir di sidang siapa aja, Pak? Yang hadir dari kuasa hukum kami ada kuasa hukumnya klien kami, ada Ibu Lisa, ada Pak Budi Kasan Besari, bukan Ibu Lisa, Ibu Puspita, kemudian ada Mas Sukardi, ada Pak Stephen, ada Pak Budi Kasan Besari, termasuk saya di dalamnya. Dari pihak hadir. Pak? Dari pihak RSCM atau Teradu, itu ada kuasa hukum internal atau legalnya dari RSCM. Gitu, dan mereka tidak terlalu banyak pertanyaan, hanya jelas bahwa dalam keterangan saksi tadi pemberian obat tanpa ada diagnosa awal dan semuanya itu dianggap salah. Gitu. Pak, kenapa mengadukan dokter dari RSCM itu? Apa alasannya? Ya, ada perubahan. Jadi yang kami adukan adalah putri dari klien kami ini keluhannya hanya khawatir gendut, tetapi keterangan saksi fakta bahwa karena kekhawatiran gendut tapi dibawanya adalah ke psikiater. Seharusnya itu kan dibawa ke dokter gizi, spesialis gizi atau apa. Dan yang membuat aneh adalah dokter tersebut juga menerima sehingga diobati dengan pola-pola tadi, bahwa diberikan satu obat yang peruntukannya tidak untuk anak, untuk dewasa, tapi diberikan kepada anak. Yang kedua, diberikan juga obat tanpa kehadiran pasien selama 12 kali. Saat ini pun ada kenaikan dosis. Dapat bukti dicekokin tadi Bapak bilang obat-obat tanpa izin BP POM, itu dari mana Pak? Rekam medis yang memang didapatkan secara legal dari RSCM bahwa ada pemberian obat namanya Cipralex yang diberikan kepada anak usia 15 tahun. Sementara di BP POM itu peruntukannya untuk dewasa. Saya sempat menyampaikan jika memang hal tersebut legal, artinya tetap sesuai aturan, maka rubah saja itu BP POM, atau BP POM tidak berfungsi di kita. Itu saya ingin BP POM juga sadar bahwa obat-obat yang dipergunakan atau memahami bahwa obat yang dipergunakan itu tidak sesuai peruntukan. Apa langkah-langkah BP POM dalam hal ini? Tentunya tidak sesuai dengan izin edar gitu. Terus Pak, harapan kuasa hukum yang mewakili keluarga Bu Lisa kepada pimpinan sidang nanti yang sebenarnya Pak? Ada tindakan yang jelas. Harapan kami ada tindakan yang jelas. Semua tentu ada mekanisme hukum yang berlaku. Saya menyerahkannya kepada mekanisme hukum yang berlaku. Ada sidang dan semuanya. Jika memang katakanlah kuasa pengejawantahan Tuhan ada di muka ini dimiliki oleh hakim, saya mata hakim atau mata majelis terbuka bahwa ini perjuangan seorang ibu. Jangan gara-gara hal sedikit saja mereka klaim bahwa ada kesalahan menggunakan nama orang lain. Yakin saya, orang tua mereka pun, ibu mereka pun akan melakukan hal yang sama, bahkan lebih jika anaknya, anak laki-laki atau perempuannya terzalimi seperti ini. Asesmen itu dilakukan oleh Dinas P3A Provinsi DKI Jakarta. Ketika pengadu meminta hasil asesmen tersebut, kemudian dari Dinas P3A Provinsi DKI Jakarta itu tidak memberikan, dengan alasan bahwa terkendala SOP di Dinas P3A Provinsi DKI. Kemudian kedua, ya, jadi dia sudah melakukan upaya ke Komisi Negara untuk mendapatkan pengetahuan tentang apa sih masalah dari anaknya. Poin kedua, ibu ini juga sudah melakukan upaya untuk mendapatkan rekam medis. Tapi coba kita ketahui bersama alasan kenapa dia harus sampai seperti itu. Ya, karena dia tidak dikasih kesempatan, bahkan ditutup kesempatannya untuk bertemu anaknya. Sehingga dia menggunakan berbagai cara
untuk setidak-tidaknya mengetahui anaknya ini sebenarnya kenapa. Dan perlu diketahui pada perkara yang lain, ya, pengadu ini juga dilaporkan seolah-olah melantarkan anak. Padahal ibu ini atau pengadu ini tidak punya akses bertemu. Ketika dia mendatangi teradu, ya, menggunakan nama keponakannya, ya, sebagaimana tadi dijelaskan di dalam persidangan, bahwa ya itu hak dia. Dan waktu dia datang ketemu teradu, itu kan membawa akta atau yang kita sebut tadi sebagai pemegang hak asuh, ya, dan tidak diberikan. Jadi ketika dia minta hasil psikologis dari lembaga negara dalam dinas P3, dia nggak dapat, alasannya SOP. Ketika dia minta rekam medis, ya, di teradu, dia juga nggak dapat. Akhirnya dia meminta kepada kementerian, baru dikasih. Jadi kita mampu membayangkan betapa berjuangnya seorang ibu untuk setidak-tidaknya mengetahui apa yang sedang anaknya alami. Jadi ada satu hal juga yang menarik. Ibu pengadu itu telah melaporkan kasus ini ke ID, dalam hal ini MKEK, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Dan supaya semua diketahui bahwa MKEK pada 2024 telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada ID, yang tadi juga saya sampaikan lampiran tersebut kepada Majelis Hakim, bahwa di situ MKEK atau Majelis Etik menyampaikan dengan nyata bahwa perkara ini bukanlah domain etik, tetapi memiliki kecenderungan berhubungan dengan disiplin profesi kedokteran. Nah, jika kita patut menduga, artinya bahwa ID sendiri juga, atau dalam hal ini MKEK, juga mengetahui terhadap problematika ini, ya, ini seharusnya diselesaikan memang di MBP. Dan ada dugaan, ya, kuat bahwa ini adalah pelanggaran disiplin. Khususnya apa? Yang tadi menjadi fakta nyata di pengadilan, di persidangan, bahwa anak tidak selalu hadir di dalam pemeriksaan, tetapi kemudian teradu itu memberikan diagnosis, ya, jadi diagnosis. Di situ diterangkan nggak boleh, ini anak dan ini masalah kejiwaan. Argumentasi yang dibawa adalah ada pendekatan konsultasi melalui media elektronik. Tetapi apakah itu menjadi cukup ketika dampaknya adalah jenis obat dipertambah dan dosis obat ditingkatkan? Inilah yang kita bawa ke majelis disiplin dan berharap majelis disiplin dapat benar-benar bekerja sesuai dengan apa yang semestinya. Ada satu fakta lain yang juga harus diketahui, bahwa dalam pengakuan kuasa hukum pengadu dalam persidangan, bahwa ibu pengadu ini kesulitan mendapatkan saksi ahli yang adalah seorang saksi ahli psikiater. Dan dokter teradu adalah pimpinan pada perhimpunan perhimpunan pengurus dokter kejiwaan. Nah, jelas sekali di sini, ya, kita patut menduga atau setidaknya, ya, ada upaya untuk kemudian, ya, menghambat akses untuk kesempatan pembuktian yang adil. Kalau teradu boleh, bisa gampang dapat saksi ahli psikiater karena ini masalah psikiater. Tapi bagaimana dengan pengadu? Ya, jadi inilah satu keadaan di perkara ini yang sebenar-benarnya tadi, kalau saya berpandangan pada kesimpulan saya, pengadu ini adalah orang yang sudah jatuh tertimpa negara. Saya kira begitu. Itu pendapat saya. Dari Jakarta, reporter Pro TV Wahyu Widodo memberitakan.